aka, kiki, kuku kaki, kakak kakak kakakku, kaku kaku, misalnya gitu ya. Nah itu cukup seperti itu, nggak perlu sampai sini. Kuku kaki kakak kakak kaku 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 kaku. Enggak, itu berlebihan atau takaluf. Jadi biasa kakiku ak ik uk, jangan sampai kakiku ak ik uk, jangan sampai berlebihan ya, itu huruf kaf. Oke, maka kalau kita praktekkan dalam ayat jangan sampai dibaca seperti ini. Amsaka, enggak, tapi amsaka ka gitu ya. Oke, jangan sampai, betul, jangan sampai takaluf, jangan sampai berlebihan. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Seperti senatural melafalkan huruf k sebenarnya, ya. Kalau pengen tahu kaidahnya, kita bisa lihat lagi ke sini. Kaf itu keluar dari mana? Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu, makhrajnya dari aqsal lisan, pangkal lidah atau paling lidah paling dalam, ya, tapi agak ke tengah. Nah, ini huruf kaf. Oke. Kaka, kaku, kaki, jangan sampai kaku, kaki, ya. Amin, semoga Allah ridho dengan kita teman-teman ya, insya Allah. Oke, lanjut. Amsaka, gitu ya. Kalau dalam kondisi sukun berarti ak, ik, uk, jangan sampai ak, enggak ya, tapi ak, ik, uk. Oke. Maka kalau kita baca seperti ini, amsaka, kafnya berharokat baris atas, maka kafnya dibaca dengan vokal A, ya. Berarti amsaka, ya, sudah di screenshot dulu. Kalau sudah kita lanjut. Siap. Gitu ya. Amsaka, sip, lanjut. Kafnya dibaca satu harokat ya, karena fathahnya tidak berjumpa dengan alif. Huruf yang harus dibaca panjang itu ketika ada fathah, lalu setelahnya berjumpa dengan alif, gitu ya. Oke, tapi di sini tidak ada. Lanjut. Amsakari. Oke, sekarang huruf ro. Ya, kita bahas lagi huruf ro. Nih perhatikan, ini adalah huruf ro. Huruf ro-nya berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun ya, yang dia berharokat baris bawah, ya, dia dibaca dengan vokal i. Maka ro-nya dibaca ri. Tapi hati-hati, ro berharokat kasro itu dibacanya tipis. Ya, karena nanti ada ro yang harus dibaca tebal. Ro berharokat kasro dibaca tipis, ya, atau sering disebut dengan tarkik. Nih, kita masuk ke huruf ro. Ya. Nih, huruf ro ketika kasro dibacanya tipis. Ya, tipis. Caranya gimana? Pangkal lidahnya nggak naik. Pangkal lidah itu bagian lidah paling dalam. Bagian lidah paling dalam kita nggak naik ke atas. Ri. Dan hati-hati, huruf ro jangan sampai terlalu bergetar. Karena ro ini punya sifat namanya takrir. Warro bitakririn ju'il. Dia bergetar tapi sedikit. Bedakan dengan huruf R. Kalau R getarannya banyak, kalau huruf ro getarannya sedikit. Oke. Lanjut. Ya, ri. Cara melafalkannya seperti apa? Huruf tipis itu dibaca harus senyum. Ya, tanda-tanda dia adalah huruf tipis. Teman-teman harus tahu ya, tanda-tanda suatu huruf itu dibaca tipis adalah dengan dibaca dengan tersenyum. Ri, ya. Jadi bukannya sekedar ri, tapi ri, senyum dia. Oke, ri. Kalau huruf tebal dia nggak senyum, dia cukup bibir biasa, nggak senyum seperti ini. Tapi kalau huruf tebal, ro, nah dia nggak senyum, ya nggak ro, nggak ya. Oke, lanjut, ya, sip, ri. Oke, silakan di screenshot. Kalau ada manfaat, jangan sampai rantai kebaikannya putus di teman-teman semua. Oke, gitu. Allah Maha melihat, insya Allah teman-teman yang tap-tap layar, teman-teman yang sharing live-nya, Allah akan ganjarkan insya Allah dengan amal jariah. Kenapa? Ini bukan main-main, karena teman-teman bisa sampai lihat yang nonton ada 2000-an orang, itu biiznillah, karena Allah insya Allah melihat teman-teman ikut beramal jariah, karena akan mendukung algoritma. Ya, oke, lanjut. Ri, share buku tajuknya boleh, belum bisa ya, karena masih belum sempurna. Oke, gitu. Kita lanjut. Riz. Nah, ini kita akan sedikit bahas. Ini menarik ya. Zai, kok warnanya itu? Oke, zai ya dalam kondisi sukun. Nah, zai kalau dalam pelafalan mudah. Melafalkannya seperti kita melafalkan huruf Z pada alfabet ya. Oke. Tapi di sini zainya dalam kondisi sukun ada salah satu sifat yang harus kita perhatikan ya. Harus apa? Harus mengalir ya, nama sifatnya sofir, terus
rokhwah. Rokhwah. Nah, apa ini? Oke, kita akan bahas ini harus mengalir, ya. Dua-duanya ketika dia dalam kondisi sukun itu harus mengalir. Sofir itu desis, berdesis, ya rokhwa itu suaranya mengalir. Oke. Nah, ketika zai dalam kondisi sukun nih, bisa kita lihat di sini. Ada nggak ya? Ini ya, nih zai mana nih? Zai, bukan ini. Mana zai? Nah, zai itu ketika sukun ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dua hal yaitu sifat mengalir suara dan sofirnya berdesis harus mengalir. Jadi seperti ini, riz, sofirnya karakteristiknya tajam, ya, gitu. Kalau sin kan, kalau kita jadiin gelombang tuh sin itu dia lurus. Tapi kalau zai itu dia seperti ini, kayak suara lebah, ya, sofirnya tajam, ya, berdesisnya tajam. Kalau rokhwa dia mengalir suara. Jadi sifat dua ini, ya, pada huruf zai, sifat dua ini, rokhwa dan sofir, dia harus sangat terasa mengalir. Contohnya kita kembali ke ayat, ya, kita praktekkan. Rizqo, rizqo, jangan sampai terputus suara dan desisnya. Rizqo, rizqo, ya. Faham? Nih, silakan di screenshot dulu, habis itu disimpan, ya. Boleh disebarluaskan di akun-akun media sosialnya. Kalau di Instagram, boleh jangan lupa follow saya, ya, nama akunnya Givari Putrau. Ya, kalau di Instagram boleh nama akunnya Givari Putrau. GIFARIPUTRAW. Kita lanjut. Paham ya? Sudah? Oke, saya izin hapus. Nah, ini dialirkan suaranya. Rizqo, rizqo, rizqo. Lanjut. Nah, huruf qaf. Ini juga menarik, siap untuk kita bahas. Oke, huruf qaf. Teman-teman, ini teman-teman harus tahu nama aslinya ketika dia tidak punya harokat adalah huruf qaf. Ya, jadi harus tahu nama aslinya. Jangan sampai dibilang huruf ko, karena di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf ko. Ini namanya adalah huruf kof. Huruf kof yang dia, teman-teman, yang dia berharokat baris atas, oke, yang dia berharokat baris atas. Nih, kenapa dibacanya kan huruf berharokat baris atas itu harusnya dibacanya dengan vokal A, ya. Dia harusnya dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf kof ini ketika dia berharokat baris atas terdengarnya seperti bunyi vokal O, bukan A, ya. Dia bukan A terdengarnya, tapi seperti bunyi vokal O. Jadi ko. Kenapa? Karena kof adalah huruf yang tebal, betul, ya. Karena kof adalah huruf yang tebal. Oke. Nah, kof adalah huruf yang tebal. Nah, emang apa hubungannya huruf tebal dengan bunyi vokal A yang berubah terdengar seperti O? Karena huruf tebal nanti punya sifat yang namanya isti'la. Ya, punya sifat yang namanya isti'la. Nah, jadi saya ulang lagi pelan-pelan. Huruf qaf ketika berharokat baris atas, yang harusnya baris atas atau fathah ini dibaca basicnya dengan vokal A. Kenapa dia berubah kita terdengar menjadi bunyi vokal O? Karena qaf adalah huruf tebal. Ya, apa hubungannya huruf tebal dengan bunyi vokal A yang berubah jadi O? Karena dia huruf tebal itu punya sifat namanya isti'la. Ya, gitu. Yang punya yang punya sifat isti'la ini ketika berharokat baris atas terdengar menjadi O karena dia tebal, isti'la. Apa itu istilah nanti kita bahas. Bunyi vokal O-nya itu bukan karena kita memajukan atau membulatkan bibir kita. Ya, nih nanti saya contohkan. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan bunyi vokal O, khususnya ketika kof, nih ya, O itu dengan cara membulatkan bibir. Tidak, berarti kalau dibulatkan bibirnya, itu bunyi O-nya sengaja, disengajakan. Padahal bunyi vokal O-nya ini bukan kita sengajakan, tapi karena sifat isti'la. Nanti kita bahas. Contoh nih, yang membulatkan bibir itu seperti apa? Masya Allah, terima kasih supportnya ya. Yuk, kita saling share ya. Kalau ada manfaat silahkan share saja. Kalau nggak ada manfaat, nggak usah ya. Oke, nah, manfaat itu bukan dari live ini, tapi dari izin Allah ya. Oke. Perhatikan. Nah, huruf qaf masih banyak di antara kita yang melafalkannya bunyi O-nya itu dibulatkan bibir kita dengan sengaja. Contoh seperti ini. Saya izin zoom. Ko, ko, ko. Lihat bibirnya. Siapa yang melafalkan huruf qaf masih seperti itu? Ko, 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 ko,
Ko, bibirnya dibulatkan seperti itu. Nah, bukan dengan seperti itu. Kalau dengan cara seperti itu, bunyi vokal O-nya secara sengaja dilafalkan memang O, tidak. Lantas terima kasih gift-nya Barakallahu fikum ya. Tuh dikasih gift ya. Terima kasih Barakallahu fikum. Nah, jadi bunyi vokal O-nya itu bukan secara sengaja di O kan. O, tidak. Tapi seperti apa? Mari kita bahas ya. Nah, jadi bukan karena membulatkan bibir, tapi karena isti'la tadi. Ya, apa itu isti'la? Nih, kita masuk ke makhraj huruf qaf. Qaf, mana qaf nih? Ya, qaf. Ya, kita ulang lagi, ini udah dibahas sebenarnya tadi ya. Oke, qaf itu keluar dari aqsal lisan, ya, pangkal lidah. Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Artinya qaf itu keluar dari pangkal lidah paling dalam. Nah, ini namanya nih pangkal lidah plus dia juga memang dia punya sifat yang namanya adalah isti'la, terangkat pangkal lidah. Tuh, ya. Nih, pangkal lidah tuh yang ini. Nah, lihat bibirnya monyong nggak? Bibirnya maju nggak? Bibirnya dibulatkan nggak? Nggak, bibirnya cuma menganga saja. Tuh, ya, hanya menganga saja. Yang membuat bunyi vokal A-nya menjadi O bukan karena bibir yang dibulatkan, tapi karena pangkal lidah yang diangkat. Ya, oke. Faham ya? Maka kalau kita contohkan, cermin ajaib tolong bantu kami ya, biiznillah. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Nih, ya. Cara melafalkan huruf qaf, perhatikan. Nih. Maka dia tidak perlu bibir kita dimonyong-monyongkan, dibulat-bulatkan bibirnya, ya, tapi dia cukup pangkal lidah kita diangkat, ya. Aduh, ini kayaknya kurang geser ya. Kayaknya kurang ini. Itu kurang ini. Oke, kurang ini ya. Oke, dipasin dulu teman-teman biar teman-teman enak. Set, gimana nih? Nah, gini. Iya, begitulah. Nah, ginilah, ya. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Hapus babnya. Nah, ini. Maaf. Nah, ini. Terhapus. Oke. Kembali ya ke dalam ayat. Nih, jadi mana tadi? Nah, ini ya. Mana teman-teman? Nah, ini ya. Gitu. Bagaimana mengetahui pangkal lidah terangkat? Gimana caranya, Ustadz? Caranya dilatih. Nanti juga terasa, ya. Gitu. Jangan pengen cepat-cepat, jangan punya tujuan pengen cepat bisa. Ya, karena masalah cepat itu bukan bergantung terhadap ikhtiar. Ikhtiar kita itu hanya bentuk caper kita di hadapan Allah. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa melafalkan pangkal lidahnya? Rasakan saja, nanti juga kerasa, dilatih. Ya, gitu. Karena nggak akan bisa kita lakukan, ya, praktekkan nggak akan bisa kita praktekkan kalau nggak akan bisa kita praktekkan kalau nggak kita latih, teman-teman. Rizqo tanpa monyong, tanpa maju bibirnya. Rizqohu. Nah, tapi di sini kalau kita nggak baca berhenti, ya, maka kita bakal baca rizqohu dengan vokal u, ya. Tapi di sini perhatikan ada tulisan jim kecil. Nih, oke, warnanya kuning. Jim kecil, ya. Ini tanda apa sih, Bang? Apakah dibaca jajiju? Nggak dibaca. Ini apa artinya? Ini namanya disebut dengan waqful aula atau waqaf jeda. Waqful aula. Nah, ini istilahnya. Waqful aula ini artinya di sini kita lebih utama jeda. Kok waqful aula? Maaf. Salah. Ini namanya jaiz. Jim itu jaiz namanya. Jaiz itu jim, ya. Oke. Nah, ini namanya adalah waqaf jim.
atau wakof jaiz. Makanya ditulisnya jim. Ya, jim itu jaiz. Jaiz itu ya, jaiz itu warna kuningnya hilang. Oke, jaiz itu artinya adalah boleh, boleh. Jaiz itu artinya adalah boleh. Boleh apa? Boleh jeda, boleh juga lanjut atau terus. Ya, boleh jeda atau boleh terus. Gitu. Oke? Nah, paham ya? Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf nih kecil nih, huruf jim. Artinya adalah disebutnya dalam istilah itu jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Apa yang boleh? Di sini kita jaiz itu boleh, boleh jeda, berhenti di sini, boleh terus. Tapi kalau biasanya, kalau saya suruh pilih, saya pilih jeda. Saya pilih jeda. Kenapa saya pilih jeda? Karena biar hemat nafasnya, nggak capek. Kecuali teman-teman punya nafas seperti jalan tol panjang, silahkan. Mau terus juga boleh. Mana yang lebih utama? Tidak ada. Tidak ada yang lebih utama. Karena makanya tulisannya jaiz. Boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya di sini kondisinya kita pilih jeda, maka hak di sini ya, hak di sini dia jadi sukun. Ya, hak di sini dia dhammah terbaliknya, maaf, dhammah terbaliknya ya, dia jadi sukun. Dia jadi sukun seperti ini. Maka dibacanya bukan rizqohu, tapi rizqoh. Ya, nggak dibaca lagi kalau kita jeda ya. Kalau kita milih pilihan jeda di sini, maka hak besarnya nggak kita baca rizqohu, tapi dibacanya rizqoh gitu. Paham ya? Oke, tapi kalau misalnya kita milih di sini saya nggak pengen jeda bang, karena nafas saya panjang kayak jalan tol misalnya. Saya pengen pilih terus, boleh. Kalau teman-teman pengen pilih terus di sini juga boleh. Tapi maka di sini nanti jadi ada hukum tajwid apa? Nih, di sini nanti ada hukum tajwid apa di sini? Nih kita lihat, saya warnain dulu. Kalau kita tidak berhenti, ya, kalau kita tidak berhenti di sini, terus misalnya kita pilih terus, maka di sini ada nama hukum tajwid. Nih. Nah, ini ada nama hukum tajwid nih. Apa nama hukumnya? Ada yang tahu nggak? Nih. Ini nama hukum tajwidnya ada yang tahu? Coba boleh komen di kolom komentar. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad silah qasirah. Ya, tuh ada yang udah jawab ya. Kita tulis. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad silah qasirah. Kita tulis di bawah. Mad silah qasirah. Nanti kita akan bahas sekarang. Ya, ini menarik soalnya jarang dibahas. Makanya silakan tap-tap layar dan sharing live-nya. Insya Allah ini pembahasannya menarik. Ya, semoga teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah sharing live tuh sudah 150.000 kali. Ya, tap-tap layarnya di kiri atas. Sharing live-nya sudah 500 kali. Semoga teman-teman yang ikut Andi di dalamnya, termasuk di dalamnya. Ya, dan Allah catat sebagai amal jariah. Ya, karena sudah share konten-konten baik, ya. Gitu. Nah, ini nama hukumnya adalah mad silah qasirah. Ya, yang warna kuning ini. Oke. Kenapa disebut dengan mad silah qasirah? Kita akan bahas secara perlahan dan secara basic. Nih, mad silah kita harus pahami dulu. Mad silah itu apa sih? Ya. Nih, mad silah. Mad silah. Oke. Mad silah sebelum nanti mad silah itu dibagi dua, teman-teman, ya. Tapi kita pahami dulu ada yang disebut dengan mad silah. Ya, mad silah itu adalah kondisi di mana teman-teman menemukan ada hak domir. Hak domir itu yang bentuknya seperti ini. Ya, sebelumnya dia diikuti oleh huruf yang tidak diikuti oleh sukun, ya, alias huruf hidup, ya, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf yang sukun juga. Paham nggak sampai sana? Jadi hurufnya berharokat. Oke, jadi mad silahnya dulu yang kita pahami. Baru nanti kita masuk ke mad silah qasirah dan mad silah thawilah. Nah, mad silah itu adalah kondisi di mana ada hak seperti ini, disebutnya hak domir. Ya, tapi gak kita bahas di sana. Hak domir karena itu nanti pembahasannya nyambung dengan kaidah bahasa Arab. Tapi teman-teman yang penting tahu ini adalah hak domir. Hak domir itu hak kata ganti. Kalau di kita dia, mereka, gitu ya. Gitu. Kamu misalnya. Gitu ya. Nah, hak domir bentuknya seperti ini. Mad silah adalah adalah ketika ada hak domir sebelumnya diikuti oleh huruf yang tidak ada tanda sukun atau huruf hidup, dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup juga atau huruf yang tidak ada tanda sukun. Ya, yang tidak ada tanda sukun itu huruf yang berharokat. Paham sampai sini mad silahnya? Boleh di screenshot dulu. Ini seru nih, makanya sambil tap-tap layar, sambil sharing live-nya. Ini seru nih soalnya nih.
Paham sampai sana? Ya, saya ulang lagi. Jadi mohon maaf kalau di sini kita ulang-ulang ya. Karena kita gak punya prinsip pengen cepat. Enggak, kita pengen pelan-pelan. Step by step, tenang. Ulang, oke. Matsilah adalah kondisi di mana ada hak domir bentuknya seperti ini nih ya, bentuknya seperti ini ya. Hak domir seperti ini bentuknya ya. Kalau kita lihat dari bentuk, sebelumnya diikuti oleh huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya nggak ada tanda petik atau sukun atau alias huruf hidup yang memang punya harokat. Lalu setelahnya juga bertemu dengan huruf hidup, yaitu huruf yang tidak ada tanda sukunnya. Oke, nah itu matsilah ya, gitu. Oke, ini teman-teman pahami saja sendiri. Catat di catatan teman-teman sukun ya, tidak ada tanda sukunnya. Oke, ya, makanya ini kita pentingnya nulis ya, biar kita bentuk ikhtiarnya sempurna di hadapan Allah. Ya, saya akan sangat berapresiasi buat teman-teman yang ikut nulis ya, gitu. Oke. Hal domir sebelumnya diikuti oleh huruf yang tidak ada sukun dan setelahnya tidak ada tanda sukun juga hurufnya. Ya. Oke. Nah, itu dia matsilah. Nanti setelah itu matsilah itu ada dua. Ada matsilah qasirah. Oke. Qasirah. Ada matsilah tawilah. Ya. Nah, gitu. Matsilah qasirah adalah kondisinya sama, udah jadi matsilah qasirah atau matsilah tawilah, kondisi basicnya seperti ini. Tapi yang membedakan adalah huruf setelahnya. Ya, kalau matsilah qasirah, huruf setelah hak domirnya itu adalah bukan hamzah. Ya, dia bukan hamzah. Dibacanya dua harokat. Dua harokat. Oke. Jadi kalau matsilah qasirah, itu huruf setelahnya, huruf yang berharokatnya adalah huruf bukan hamzah. Dibacanya dua harokat. Kalau matsilah tawilah, huruf setelah hak domirnya itu adalah hamzah. Ya, dia adalah hamzah. Oke. Dibacanya boleh 4 atau boleh 4 harokat atau 5 harokat. Nah, Mat Iwat nanti kita jelaskan ya. Kita bakal bahas sesuai dengan ayat yang sedang kita baca. Oke? Nah, gitu ya. Matsilah sudah kita tahu ya, gitu. Apa sama dengan matsilah sugro, matsilah kubro? Kalau matsilah sugro itu qasirah, matsilah kubro itu tawilah. Itu cuma beda nama aja. Ya. Nah, betul. Kalau matsilah qasirah itu selain hamzah. Kalau matsilah tawilah huruf setelahnya hamzah. Makanya teman-teman harus tahu matsilahnya itu apa. Gitu ya. Matsilah, nih saya ulang lagi. Nanti kalau masih belum paham saya lewat dulu, nggak apa-apa. Karena teman-teman paham bukan karena penjelasan saya. Teman-teman paham itu karena izin dari Allah. Ya, teman-teman paham bukan karena live ini. Jadi saya dari awal tidak akan pernah menyanyikan teman-teman ikuti live saya selama waktu 3 bulan teman-teman udah bisa baca Al-Quran langsung bisa, nggak. Karena yang membuat teman-teman bisa itu bukan rencana manusia, ya, tapi izin dari Allah. Oke. Matsilah adalah kondisi di mana ada hak domir sebelumnya diikuti oleh huruf apapun yang tidak ada tanda sukun dan setelahnya bertemu dengan huruf yang tidak ada tanda sukun atau huruf hidup, huruf harokat. Ya, ada harokatnya selain sukun. Nah, matsilah dibagi jadi dua. Ada qasirah, ada tawilah. Kalau matsilah qasirah, huruf setelah hak domirnya itu selain hamzah. Dibacanya dua harokat. Kalau matsilah tawilah, itu huruf setelah hak domirnya adalah hamzah. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Gitu. Oke? Nah, gitu ya. Gitu. Sudah ya. Nah, maka di sini bisa kita praktekkan. Ya. Di sini hak domirnya itu diikuti oleh huruf berharokat hidup karena dia bukan sukun ya. Harokatnya bukan ini kan? Harokatnya bukan ini. Ya, tapi dia ada harokatnya tuh. Nah, maka dia huruf hidup. Oke. Lihat dulu setelahnya. Oh, huruf setelahnya juga dia huruf hidup. Maka kita bisa dia sebut dengan matsilah.
Setelah kita tahu dia adalah mad silah, tentukan dia itu kosiro atau toilah. Lihat huruf setelahnya, huruf hidupnya apa? Oh, dia bukan hamzah. Maka dia mad silah kosiro. Karena kalau mad silah kosiro itu huruf setelahnya bukan hamzah. Nah, ya. Nah, silakan di screenshot dulu yang ini. Boleh. Silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan. Oke? Sudah ya? Kita lanjut lagi. Nah, maka tanda mad silah kosiro itu kalau dia berharokat dhamma, maka si dhammanya terbalik. Sebagai penanda dia mad silah kosiro dibaca dua harokat. Nah, cara baca dua harokat seperti mad tabi'i, diayunkan saja satu kali. Ya. Rizqahu. Kalau kita lanjut ya, kalau kita ambil pilihan terus, maka di sini mad silah kosiro. Ya. Rizqahu bal. Rizquhu bal. Rizquhu bal. Gitu. Ya, kalau kita lanjut. Kalau misalnya kita terus. Kalau misalnya kita pilih jeda, maka haknya jadi sukun. Maka mad silah kosironya nggak ada. Karena jadi sukun. Nah, silakan di screenshot dulu. Oke? Sudah? Kita lanjutkan lagi. Konsentrasi. Sudah ya? Cukup. Buat teman-teman yang belum paham nggak apa-apa. Nanti diikuti terus live kami atau di live yang lain, karena yang buat teman-teman paham itu bukan saya. Ya, bukan live ini. Live ini hanya bentuk ikhtiar bareng-bareng kita caper di hadapan Allah. Lanjut. Udah, kita bahas. Sekarang lanjut dari sini. Ya. Nah, bismillah, konsentrasi ya. Di sini ada huruf ba. Kalau teman-teman menemukan ada huruf ba, ya ada huruf seperti bentuk seperti mangkok, di bawahnya ada titik, itu ba. Kalau titiknya pindah di atas mangkok, itu huruf nun. Jangan sampai tertukar, ya, gitu. Cukuplah putri yang tertukar, jangan sampai ada huruf yang tertukar, ya. Oke, ba dilafalkannya tidak akan ribet, ya. Gak akan kita banyak bahas, karena ba itu melafalkannya seperti kita melafalkan huruf B pada alfabet. Oke, ba-nya dia berharokat baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, kita baca dengan vokal A. Ba, 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 ba. Mulutnya dibuka. Ba, ba. Jangan be, ya. Ba. Lanjut. Oke, di sini ada hukum tajwid apa nih? Ya, ini menarik nih. Di sini ada hukum tajwid apa nih? Nah, ada yang tahu nih? Ini hukum tajwid apa nih? Yo. Oke, ini hukum tajwid apa? Ada yang tahu nggak? Oke, idgham bila gunnah? Bukan. Yo, ini hukum apa? Ya, ayo. Nah, gitu ya. Ini hukum apa? Idgham mutamasilain atau idgham mithlain, ya. Gitu. Ini namanya adalah idgham mithlain atau mutamasilain. Kita tulis dulu ya. Idgham mutamasilain. Idgham mutama atau idgham mithlain, kita persingkat saja ya. Nama pendeknya idgham mithlain. Kalau pengen teman-teman terus idgham mutamatsilain boleh ya. Oke, idgham mithlain itu apa? Pertemuan dua huruf kembar ya, yang huruf sebelumnya itu sukun, huruf keduanya berharokat. Jadi idgham mithlain ini teman-teman asalnya dia itu nggak ada tanda sukun ya. Tanda tasdid. Asalnya dia itu nggak ada tanda tasdid seperti ini. Ya, asalnya itu tanda tasdidnya nggak ada. Tapi karena di sini ada idgham mithlain, pertemuan antara lam sukun dengan pertemuan antara huruf kembar yang awalnya sukun, yang keduanya harokat, maka muncullah ada tanda tasdid. Ya, bukankah tanda tasdid itu adalah pertemuan nih? Kalau kita lihat di sini sebentar. Nih, kalau kita lihat di sini, oh bukan di sini ya. Nih perhatikan. Nih, tasdid itu, teman-teman ya. Tasdid itu adalah pecahan dari nih, misalnya summa itu antara mim sukun dengan mim berharokat. Ya. Inna itu pertemuan antara nun sukun dengan nun berharokat. Nah, sama ini juga, ya. Sama ini juga. Ya, lam sukun, jadi asalnya itu nggak ada tasdidnya. Ya, tulisannya seperti ini. Karena di sini ada lam sukun berjumpa dengan lam berharokat, ya, hurufnya kembar, maka dikasih tasdid. Nah, disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamasilain. Hukum bacanya cukup dimasukkan saja huruf lamnya ke huruf lam berikutnya. Balla, dah selesai.
Ya, jangan ditahan ya. Jangan bala, nggak perlu. Cukup dileburkan saja. Idgham itu dileburkan. Bunyi lam sukun yang pertama ke lam yang kedua. Tapi nggak perlu ditahan, cukup ditekan. Bala, bala, bukan bala. Nah, nggak gitu ya. Paham, paham, paham? Paham ya? Kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Di screenshot dulu boleh. Ya. Di screenshot dulu boleh, silahkan. Sudah? Jika sudah, kita lanjutkan. Saya izin hapus ya. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Pun kalau kami belum paham, tolong ya jatuh cintakanlah kami terhadap pembelajaran Quran ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak paham Ustaz, nggak apa-apa ya. Karena yang buat teman-teman paham bukan saya. Ya, lanjut. Balaju. Nah, ini menarik. Oke, jim. Huruf jim mau kita bahas nggak? Boleh kita bahas? Kita bahas ya. Nih, jim. Ya, dalam kondisi jimnya bertasydid nih. Huruf-huruf yang bertasydid, teman-teman perhatikan ya. Huruf-huruf yang ini nih, yang kayak tanda gambar burung terbalik, ini disebutnya tasydid. Huruf hijaiyah apapun semuanya, ketika bertasydid itu harus dibaca ditekan dan cukup ditekan. Nggak perlu ditahan, ditekan. Ya, semua huruf hijaiyah ketika bertasydid itu harus ditekan. Ya, kecuali dua huruf, nun ya dan mim bertasydid. Ya, itu dia ditekan tapi plus juga ditahan. Ya, plus juga ditahan 2 harokat sampai 3 harokat. Ya, karena ada hukum tajwid namanya gunnah di sana. Oke. Nah, tapi selain nun dan mim bertasydid, apapun hurufnya ketika bertasydid cukup ditekan. Maka jangan sampai balaju, nggak ya? Oke, balaju cukup tekan saja ajnya, aj. Balaju, ju. Tapi hati-hati, teman-teman. Jim, kesalahan yang sering terjadi ketika kita melafalkan huruf jim ini adalah dibaca nih, dibaca bocor becek. Maksudnya gimana? Apa yang bocor dan becek? Nafasnya. Nafasnya keluar nggak boleh. Contohnya gimana? Perhatikan. Perhatikan jim yang becek atau yang bocor nafasnya. Perhatikan. Balaju, ju. Nggak boleh. Ya, jangan sampai bocor nafasnya, jangan sampai becek nafasnya, jangan sampai keluar nafas. Kenapa? Nih, kita lihat ke modul mana ya, sudah masuk belum ya, was tulisan. Nih, jim itu nggak boleh bocor becek nafas. Kenapa? Karena jim punya sifat namanya adalah jahar, yaitu tertahan nafasnya. Maka kalau teman-teman lafalkan balaju, itu salah. Bagaimana biar nggak bocor? Makanya bacanya harus sesuai makhraj. Makhrajnya itu jim itu keluar dari walwastu faji musinu ya, keluar dari tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Tengah lidahnya dilekatkan ke langit-langit atas, nempel. Balaju, jajiju, aje, ije, uje, aje, jajaja, gitu ya. Jadi nempel. Ya, jangan sampai nggak nempel, nanti takutnya ya ada becek-beceknya, bocor nafas, bocor becek nafas, nggak boleh karena jim itu sifatnya bukan hams. Kalau bocor becek nafas nanti jadi hams. Ya harusnya dia jahar, artinya tertahan nafas. Maka kalau kita, oke, ini pada minta pakai cermin ajaib. Nih, jadi kalau kita praktekkan, teman-teman mau pakai cermin ajaib juga nggak akan kelihatan lidahnya, karena di dalam. Nah, ya mau lihat apa? Nah, gitu. Paling saya cuma bisa ilustrasikan seperti ini. Jim itu keluar dari tengah lidah kita. Ini bayangkan tengah lidah, ini ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Nah, tengah lidah kita diangkat ke langit-langit. Ju, aje, ije, menempel ke sini. Ya, saya nggak bisa perlihatkan, nggak bisa saya bedah dulu mulutnya untuk memperlihatkan lidah saya ya, bagian tengah. Ja, ji, ju. Oke, paham ya sampai sana? Gitu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Masya Allah, tabarakallah. Sip, lanjut lagi. Ya, mana? Bukan yang ini. Nih, ya. Balaju, ju. Ya, betul seperti huruf ya jim itu, tapi bedanya kalau ya dia tidak disentuhkan.
ya. Kalau huruf ya itu, ya ini kita cari huruf ya nih. Huruf ya juga sama di tengah lidah, tapi dia gak nyentuh nih. Huruf ya itu sama, tapi dia nggak melekat. Tuh. Kalau huruf ya dia hanya mengarah ya, gak nempel. Tapi kalau huruf jim, ini kan huruf ya. Kalau huruf jim itu tengah lidahnya nempel, melekat, ya, melekat dengan erat, gitu, ya. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi, ya. Balaju sudah, di screenshot dulu yuk, ya. Di screenshot dulu yuk. Tidak dikolkolakan yang tidak, karena nggak bukan dalam kondisi sukun. Jim dalam kondisi harokat dikolkolakan gimana caranya? Nggak akan bisa. Ya gitu, oke. Materinya belum bisa saya kirim teman-teman, ya mohon maaf ya, karena ini belum sempurna, belum ditasih juga, belum diverifikasi layak edar oleh guru-guru kami. Ya kalau kita hanya asal sekedar sebar gampang, tapi kalau kita pengen ada keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan, perlu agak ribet. Tasih dulu ke guru-guru, ya. Kalau bisa ada yang salah diperbaiki dulu. Kalau sudah layak edar, baru kita berani tampilkan di keranjang kuning, baru kita berani sebar. Karena yang kita pikir di sini bukan hanya masalah cuan, masuk keranjang kuning banyak order banyak cuan, enggak. Tapi masalah keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan. Ya, biar berkah ilmunya juga teman-teman. Gitu. Oke, sip, lanjut ya. Ya, balaju. Sudah? Di screenshot dulu yuk. Sudah? Kita lanjut nih. Kita lanjut. Ya, tapi teman-teman nanti yang pengen punya pengen punya modul seperti ini, saya punya rekomendasi sambil menunggu. Ada Al-Quran yang di dalamnya ada pembahasan makhraj, sifat, huruf, kesalahan umum, dan tips praktis nanti setelah ini ya. Tapi kita fokus belajar dulu. Buat teman-teman ada yang udah punya belum Al-Qurannya? Kemarin itu ludes tuh Al-Qurannya, tapi sekarang sudah di stop lagi. Tapi nanti kita belajar dulu, masih ada waktu ya. Lanjut. Balaju. Nah, jim di sini dia enggak dibaca berapa harokat jimnya? Nih, jimnya dia dibaca 2 harokat. Karena ada apa? Karena ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya, gitu. Ada dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah nih, ya ada huruf hijaiyah, lalu dia berharokat dhamma, setelahnya ada waw sukun, dia basicnya dibaca dengan kadar 2 harokat. Ya, ini basic panjang-panjang tadi kita ulang terus. Nama hukumnya atau satu alif, nama hukumnya mad asli. Oke, mad asli atau sering kita sebut dengan mad tabi'i. Masya Allah, gitu ya. Sering kita sebut dengan mad tabi'i. Nah, cara baca 2 harokat itu biar nggak bablas anginnya gimana? Biar nggak bablas nggak offside, cukup teman-teman ayunkan satu kali. Nih seperti ini. Laju. Nah, ngayun dia. Laju. Ya, laju fi. Jangan sampai kecepatan. Laju fi. Atau misalnya kepanjangan. Laju fi. Nggak boleh. Sehingga apapun bacaannya, kalau nabrak tajwid salah. Misalnya dia baca gini ya. Balaju fi. Enak memang misalnya, tapi salah tajwidnya. Jangan sampai makin kesini makin kesana ya. Gitu. Oke, sudah. Kita hapus dulu ya. Nah, ini ada tanda seperti alif, tapi dia nggak dibaca. Kenapa? Kalau di mushaf Madinah itu ya, di ayat yang sama, balaju ayat 20 berapa? 22 ya? Bener nggak ayat 22? Nih, balaju ayat 21 ya. Mana sih? Nah, lihat. Dia ada tanda sifar. Nih, balaju di atas seperti bentuk alifnya dia ada tanda sifar. Tanda sifar itu nih yang tanda bulat. Ya. Nanti ada disebut dengan sifar mustatil, ada sifar mustadir. Tapi yang kita buat sifar dulu ini namanya tanda sifar. Sifar itu artinya kalau buat dalam segi baca, huruf yang ada di bawah tanda sifar ini nggak dibaca, ya, nggak dibaca. Jadi kalau ada huruf yang di bawahnya ada tanda sifar, ya, dia itu nggak dibaca, dianggap tidak ada. Seperti ini. Oke, ya, hilang, ya. Jadi kalau huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada tanda sifar, ya, dia di bawahnya dianggap tidak ada. Tapi kalau di mushaf Indonesia itu nggak ada tanda sifar. Bagaimana caranya? Mana tadi? Dia nggak ada tanda sifar. Mana? Yang ini ya? Mana teman-teman? Balaju. Mana sih?
Allahu Akbar, hilang. Mana teman-teman? Oh ini ya. Astagfirullah nih, ya. Nah, kalau ini gimana caranya? Gampang. Kalau ada tanda alif sebelumnya sukun, itu udah pasti dia dihilangkan, nggak dianggap. Itu aja. Ya, tuh. Oke. Nah, sip. Ya, gitu. Ya, untuk menghilangkan huruf nggak dibaca, gitu ya, tanda sifar itu. Oke. Balajufi. Nah, lanjut. Ya, huruf fa. Ini sering kita bahas. Boleh saya bahas lagi? Mau gak mau saya bahas lagi. Takutnya ada yang baru bergabung di live ini hari ini. Ya, oke, huruf fa kita akan bahas. Nih, kesalahan yang sering terjadi ketika kita melafalkan huruf fa. Ini sering saya ulang-ulang. Ya, kesalahannya apa bang? Yuk kita bahas. Kesalahan yang sering terjadi fa ini dilafalkan seperti huruf P pada alfabet. Nah, kalau dilafalkan fa menjadi P, papa, pipi, pupu, ap, ip, up, salah harusnya fa, fi, fu, af, if, uf. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Kita masuk ke modulnya. Modul di manakah engkau? Huruf fa bukan ini mim. Huruf ba bukan ini yang kita cari. Huruf waw bukan ini yang kita cari. Nah, tapi yang ini yang kita cari, huruf fa. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P. Bagaimana caranya kok bisa? Kita harus tahu dulu cara melafalkan huruf fa. Cara melafalkan huruf fa adalah dengan cara set. Makhrajnya adalah batun syafa. Wa min batun syafa falfa ma'atrofi tanayal musyrifah. Ya, oke. Sebelum kita jelaskan, buat teman-teman yang pengen beramal jariah, ya, kita menyediakan program sedekah Quran dan sedekah Iqra. Ya, caranya klik link yang ada di bio. Ya, yang pengen ikut kelas tahsin online tapi tidak bersama saya, tapi bersama guru-guru saya, boleh juga klik link yang ada di bio. Sekarang juga silahkan mampir ya. Baik, lanjut lagi ke huruf fa. Ya, huruf fa itu keluar dari wamin batoni syafa falfa ma'atrofi sana yang musyrifah. Dia keluar dari ujung gigi seri atas kita yang disentuhkan dengan badan atau perut bibir bagian bawah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nih, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Ya, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Ya, kalau tepat yang menyentuhnya adalah ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, maka dia akan mengeluarkan sifat yang namanya apa? Sifatnya adalah hams. Mahmus suhafa hathahu syakhsun sakat, yang artinya mengalirkan nafas. Ya, atau hembusan angin. Nah, yang minta pengen pakai cermin, siap-siap. Kita akan bahas. Nih, ya. Huruf fa itu dilafalkan seperti ini. Ya. Nih, maaf kita bersihin dulu ya. Aduh, kacanya ini agak, kalau bahasa Jermannya rewok. Ya, agak rewok nih kacanya, itu bahasa Jerman ya. Kacanya agak rewok. Tahu rewok? Itu bahasa Jerman ya. Oke. Nah, oke, kembali perhatikan. Oke, ini agak gini sedikit. Nah, huruf fa itu cara melafalkannya dengan cara ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Wa min batoni syafa falfa ma'atrofi tanayal musyrifah. Kalau yang nempelnya tepat ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, dia akan mengeluarkan sifat yang namanya hams. Hams itu mengalirkan hembusan angin. Fa, fi, fu, f, if, uf. Kelihatan? Kedengeran suaranya? Kedengeran nafasnya? Itu yang nempelnya. Ujung gigi seri atas, ujung gigi kelinci atas kita dengan bibir bawah bagian dalam. Ya, fa, fi, fu. Nah, kenapa banyak orang melafalkan fa berubah jadi huruf P? Nih kita analisis. Ini saya melafalkan huruf P, mana yang nempel? Antara apa dengan apa huruf P? Pa, pi, pu, ap, ip, up, papa, pipi, pupu. Apa yang nempel? Coba kalau huruf P. Apa yang nempel? Coba. Bibir. Kedua bibir. Bibir sama bibir. Bibir atas dengan bibir bawah. Ya. Udah simple. Ya, tinggal dibiasakan. Yang masih suka huruf F atau huruf fa-nya itu jadi huruf P, yang nempel bukan bibir, sahabat-sahabat sekalian, tapi ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Oke? Kalau bibir dengan bibir itu huruf P, nggak akan sampai 10 tahun mendatang kita melafalkan fa dengan cara huruf P, nggak akan pernah bisa mengeluarkan nafas dari sana. Ya, itu. Oke? Sip. Paham sampai sana? Lanjut lagi. Ya. Nah, nanti buat teman-teman sambil menunggu modul ini selesai dan rampung, kalau memang simple kan, gitu ya. Sambil menunggu modul ini selesai, nanti saya akan sediakan ada Al-Qur'an yang bisa membahas semua ini, ya. Tapi nanti, ya setelah ini. Maka kita baca fi di sini, ya. Fi, ya, bukan pi. Oke.
Kita lanjut ya, kita lanjut. Fa-nya dibaca berapa lama, berapa panjangnya? Fa di sini berharokat baris bawah. Oke, fa-nya berharokat baris bawah berjumpa dengan ya sukun, ya. Maka fa-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kalau tadi dhammah bertemu dengan wawu sukun, kalau kasroh baris bawah berjumpa dengan ya sukun, dibacanya sama 2 harokat. Cara baca 2 harokat itu diayunkan 1 kali. Fi, ya, nama hukumnya mad asli atau mad tabi'i, 2 harokat, 1 alif, nama hukumnya mad asli. Ya, teman-teman boleh bilang mad asli, teman-teman boleh bilang mad tabi'i. Nah, ini saya lagi jadi tulisan dokter dulu nih. Ya, biasanya kan tulisan dokter itu set, 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 gitu ya. Nah, gitu ya. Fi, ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu, nggak apa-apa sampai sini dulu ya. Nanti sore insya Allah kita lanjutkan. Ya, kalau sore nggak bisa nanti kita lanjutkan besok. Ya, oke, karena saya ada kegiatan lain. Ya, dicatat dulu. Ya, gitu ya. Oke. Maka sekarang kita coba baca bareng-bareng dulu. Setelah ini, buat teman-teman yang pengen modul seperti ini, ya memang belum ada. Tapi saya punya Al-Quran yang cocok, ya sama seperti itu isinya. Nanti saya akan perlihatkan setelah ini, ya Al-Qurannya ini. Al-Quran belajar nih, oke? Tapi nanti. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng, ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 21-nya ya. Siap? Habis itu siap-siap buat teman-teman yang pengen order. Tapi nanti kita baca dulu ya. Kita udah full belajar 1 jam 20 menit nih. Oke? Kita mulai ya. Siap? Kita mulai dari ayat 21, cukup kita baca sekali. 1, 2, 3, bismillah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Maaf, salah baca tuh. Saya jadi kaf tadi kofnya. Harus kof, jangan ku, tapi ku. Kita ulang. Terus saya juga salah ya, Masya Allah. Kita ulang. Maaf. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sore insya Allah kalau gak ada kendala jam 4. Kalau gak ada kendala ya. Nah, sekarang yang tadi pengen modul-modul, di sini sebenarnya sudah ada Al-Quran yang cocok dengan modul saya, dengan pembelajaran kami. Ya, siap-siap Al-Qurannya tuh, silakan. Kemarin dalam waktu 10 menit, dalam waktu 15 menit terjual 80 pieces di Al-Quran ini. Di live ini. Nih, lihat. Teman-teman pengen belajar huruf apa? Huruf Qaf, mau belajar huruf Qaf. Nih, Al-Qurannya ada di layar bawah, siap-siap. Ya, ada di layar bawah HP teman-teman semua. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai seperti kemarin di awal live kemarin 2 hari yang lalu sempat kehabisan. Ya, karena sedianya cuma 60 stok. Jadi hati-hati. Nah, itu nih ya, kita bisa pelajari, perhatikan. Misalnya ini ini ukuran sedang, nggak ada ukuran besarnya karena ini baru launching. Oke, jangan cuma masuk troli kalau nggak pengen kehabisan ya. Nah, cara ordernya tinggal diklik tombol beli warna merah di pojok kanan bawah nih. Perhatikan, misalnya kita di sini ada fitur namanya kuantum huruf. Kuantum huruf ini membahas per huruf. Contoh, huruf Qaf, kuantum huruf Qaf. Bentuk hurufnya seperti ini. Ya, ketika dia dalam bentuk tunggal, dalam bentuk di depan kalimat, di tengah kalimat, di belakang kalimat. Ya, lalu ada cara membacanya, lalu ada tanda isyarat buat teman-teman yang ada kekhususan, dan ini yang paling saya suka. Huruf Qaf dijelaskan per huruf. Apa kesalahan umum huruf Qaf? Apa katanya? Tidak terdengar bunyi pantulan saat melafalkannya dalam keadaan sukun. Lalu tips praktisnya, untuk menambah bunyi qalqalah, caranya lepaskan makhraj sebelum masuk ke pengucapan huruf berikutnya. Nah, ini cara melafalkannya. Tuh, ada makhrajnya. Nih, dari sini Qaf tuh, ya, yang warna putih. Apa makhraj huruf Qaf? Pangkal lidah, tuh, sesuai ya. Disentuhkan dengan bagian langit-langit lunak di belakang huruf Kaf. Tuh, sudah kita bahas tadi di dalam modul. Kalau Kaf agak ke tengah, kalau Qaf itu katanya apa? Di belakang huruf Kaf, lebih ke dalam. Tuh, lalu sifatnya apa huruf Qaf? Sifatnya ada di sini. Tuh, sifatnya adalah jahar, ya. Lalu ada syiddah. Jahar itu apa? Tertahan udara. Syiddah itu apa? Tertahan suara, ya. Dijelaskan, bahkan dijelaskan lagi nih.
penilaiannya di sini. Di antara 6 sifat huruf qaf yang harus diperhatikan adalah sifat qalqalah. Tuh, katanya gitu. Jadi kayak bedah tajwid tapi di Al-Qur'an. Langsung. Silakan ya. Ini sudah terjual 3 produk. Ya, sudah terjual 3 produk. Hati-hati. Ya, sudah terjual 3 produk. Kemarin dalam satu kali live hanya dalam waktu 15 menit 80 produk terjual. Hati-hati, ya. Takutnya kehabisan. Contohnya misalnya, ini ada contohnya huruf qaf. Qalilan, ya, atau qalila wa aqwama gitu. Sekarang teman-teman mau huruf apa? Coba. Huruf kaf. Tuh dijelaskan huruf kaf. Nih, huruf kaf. Ya, huruf K misalnya dalam bentuk tunggalnya seperti ini. Sudah terjual 4 produk, hati-hati ya. Diskonnya diskon. Harganya lagi terjangkau banget, hanya 89.000 ya. Ini modulnya aja ada nggak Ustadz? Nggak ada. Modul itu punya milik saya sendiri, belum bisa di dimasukkan ke keranjang kuning karena masih disempurnakan. Nah, kaf, bentuk huruf kaf. Ini ketika tunggal, ketika di depan, ketika di tengah, ketika di belakang. Ini cara membacanya, ini tanda isyaratnya, dan ini ya teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini sudah ada kesalahan umumnya seperti apa huruf kaf ya. Saya yakin setelah ini nanti makin banyak teman-teman yang akhirnya menawarkan produk ini. Ya, saya yakin teman-teman nanti bisa lihat di live TikTok ya. Nah, kesalahan umum para pembaca Quran, kesalahan umum huruf kaf itu adalah seperti ini. Tidak terdengar ada bunyi udara yang mengalir. Maka dikasih tahu juga di sini langsung tips praktisnya seperti apa. Tuh, lafalkan huruf kaf disertai dengan mengalirnya udara. Secara alami tidak dibuat-buat atau apa tadi? Takalluf. Ya, takalluf. Nah, dijelaskan di sini atau dipaksakan dalam melafalkannya. Tuh, ya. Makhraj hurufnya seperti apa, kaf? Tuh, dijelaskan di sini ada gambarnya, ya. Itu. Tuh lihat di sini. Ada gambarnya ya. Di sini ada hams mengalir udara. Nih, jangan sampai nafasnya dibuat-buat atau dipaksakan. Tuh, atau takaluf sering kita bahas dalam live kita. Oke nih. Tuh, ya misalnya mad lazim musakol kilmi ya gitu. Oke. Rumusnya seperti apa? Persis banget seperti kita live kalau nulis ya. Oke. Ukuran besar belum ada, ini baru keluar. Sudah terjual berapa? Terjual 13 produk, hati-hati. Kemarin terjual 80 produk, teman-teman. Tapi di sini sudah tidak ada Latin ya. Kenapa tidak ada Latin? Karena ini sudah lebih advance. Jadi buat teman-temannya sudah lebih advance, ini cocok. Karena pembahasannya lebih mendetail. Ya. Contoh nih, ini lagi belajar apa nih? Nih misalnya kita cari apa ya? Nih misalnya pembahasan mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa itu dijelaskan di sini? Terus nanti di sini ada rumusnya. Ya, mad lazim mukhaffaf kilmi itu rumusnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ya, gitu. Oke, ada terjemahan. Terjemahannya ini udah ada. Di sini ada penjelasannya. Ya, oke. Silakan, jangan sampai nunggu habis. Ya, 2 hari yang lalu ketika live terjual 60 produk langsung stoknya habis. Ini sekarang sudah terjual berapa? 17 produk. Teman-teman pengen belajar huruf apa sekarang? Ya, coba di sini ada dijelaskan. Coba mau belajar tentang apa? Ya, misalnya huruf apa? Misalnya kita coba huruf
ada. Pembahasan ayat-ayat gorib ada di sini. Ya, contohnya mana ya? Nih, ayat-ayat gorib di sini juga ada. La ta'manna seperti itu ada di sini. Cuma harus dicari dulu. Nanti masuknya ke bagian fitur kuantum tartil. Ya, masuknya ke fitur kuantum tartil. Ya. Nanti di sini ada. Oke, kuantum tartil namanya. Mana ya, Hamzah wasol nih, praktek kalimat pilihan. Tuh, ada ayat-ayat goribah ya, yang imalah ya, sakta yang begitu-begitu ya, ismam, nanti ada pembahasannya di sini. Ya. Silakannya itu masih ada 600 orang tuh yang nonton. Sedangkannya sudah terjual 18 produk. Hati-hati jangan sampai kehabisan. Nih, misalnya ini cocok buat teman-teman. Ini tuh kebijakannya dari TikTok, bukan dari seller. Nah, perhatikan. Nih, kesalahan umum huruf tha itu dijelaskan tidak ada suara desis yang mengalir saat melafalkannya. Tips praktisnya, tirukan suara desis udara ban yang bocor. Caranya ucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah ke ujung atau dinding gigi seri atas. Nih, dijelaskan makrotnya. Sama seperti apa yang sering kita bahas di sesi awal live. Tuh, ya jadi sejalan. Ya, gitu. Sudah komplit sama tajwidnya. Teman-teman, masalah tajwid itu udah biasa, pasti ada. Yang masih jarang itu masalah makhraj, ini yang jarang. Kalau masalah makhraj saja ada, apalagi masalah tajwidul kalimah disebutnya. Ada insya Allah. Ya. Jadi silakan. Sudah terjual 20 produk ya. Sudah terjual 20 produk, hati-hati. Nah, di sini ada makhraj huruf tha keluar dari mana? Tempat keluar huruf tha yaitu ujung lidah disentuhkan dengan dinding atau ujung dua gigi seri bagian atas tuh. Lihat. Tuh, ya. Dilihatin tuh. Tuh makhrajnya. Ya, jadi teman-teman nanti akan sejalan dengan pembahasan kita pada saat live di sesi awal. Tuh, dijelaskan sifat-sifat dari huruf tha, ya. Apa aja gitu. Lalu contohnya seperti apa? Ya, yang besar nggak ada, yang besar belum ada. Apakah akan ada atau tidak? Saya nggak tahu. Ya. Nah, misalnya dijelaskan lagi lebih detail. Huruf tha ini, di antara 5 sifat huruf tha yang harus diperhatikan adalah sifat rokhwah. Rokhwah apa? Lihat di sini. Oh, mengalir suara. Rokhwah secara bahasa artinya lembut, adapun secara istilah bermakna mengalirnya suara saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, itunya harus terasa. Fasamma, ya, misla, gitu. Paham ya? Apalagi? Coba. Huruf jim. Nih, tadi kita udah bahas huruf jim. Siapa yang ikut dari awal tadi coba? Siapa yang ikut dari awal? Tadi kita sempat bahas huruf jim dari modul yang saya buat. Nah, di sini juga ada. Siapa yang ikut dari awal? Nih, jim bentuk hurufnya seperti ini. Ketika tunggal, ketika di depan kalimat, ketika di tengah kalimat, ketika di belakang kalimat. Ya. Nah, ini tanda isyaratnya. Kita bisa lihat di sini. Apakah sama dengan pembahasan kita nih? Kesalahan umum huruf jim ya adalah suara tidak mantul saat dilafalkan dalam keadaan sukun. Lalu yang kedua, terdengar ada udara. Saya tadi bilang jangan bocor, jangan becek nafas. Di sini lihat, ada bahasannya juga. Terdengar ada udara yang mengalir, atau saya sering sebut ketika live sebelumnya tadi apa? Bocor dan becek nafasnya. Dijelaskan di sini. Allahu Akbar. Ya, tips praktisnya seperti apa? Lafalkan seperti kata jalan, haji, setuju, jerapah. Ya, kan kalau ketika kita melafalkan jalan kan kayak gini ya. Jalan, haji, setuju, jerapah. Enggak ya? Nah, langsung dipraktekkan di sini. Ini cetakan Indonesia, mushaf Indonesia bukan Madinah. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu lihat di sini, huruf jim itu keluar dari tengah lidah disentuhkan dengan langit-langit bagian tengah. Tuh, sama ya. Saya bilang tadi apa? Melekat. Tuh. Ya. Tuh lihat ya. Tuh ada yang udah order, selamat. Pokoknya buat teman-teman yang udah order ini sebelum kuotanya habis karena ini sisa kemarin. Sisa kemarin sudah terjual 80. Sekarang sudah terjual 23 produk. Harganya 89.000. Coba.
ya. Termasuk Al-Qur'annya dengan harga yang sangat terjangkau. Silakan. Ini sifat-sifat huruf jim, ya. Oke, sama ya dengan apa yang saya sudah tulis di modul. Ya, lalu di antara 6 sifat huruf jim yang harus diperhatikan adalah sifat jahar dan qalqalah. Dijelaskan di sini. Contohnya juga ada. Ya. Oke, belum ada pengiriman keluar Indonesia ya, teman-teman. Tuh. Tuh sudah CO, terima kasih Kang Wawan, terima kasih semua yang udah order ya. Mau yang besar Abang Ustadz belum ada. Ya yang besar apakah akan ada atau tidak saya belum tahu nih. Gitu, ya. Oke, di sini bentuk hurufnya ya, misalnya huruf H nih, ya. Kita bahas lagi nih. Misalnya ada H kecil, ya, dalam keadaan tunggal dia bentuknya seperti ini. Dalam keadaan di depan kalimat H tuh bentuknya seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, di belakang seperti ini. Cara membacanya ha, hi, hu, gitu ya. Nah, tanda isyaratnya juga ada bahkan Masya Allah, ya, gitu. Saya sudah CO Mas Ustadz, insya Allah saya bawa ke Turki. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan ya, gitu. Nah, perhatikan di sini ada kesalahan umum. Ya, huruf H itu banyak orang yang menyerupai pengucapan huruf H itu jadi H. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah, harusnya alhamdu. Nah, dijelaskan di sini. Tips praktisnya seperti apa? Tirukan suara orang yang sedang kepedesan. Gitu ya. Atau saat kita mengatakan kalimat atau kata sah-sah saja, gitu ya. Makhraj hurufnya dijelaskan di sini. Huruf H kecil keluar dari tengah tenggorokan. Tuh, lihat nih, ya, ada tandanya tuh. Tengah tenggorokan sama ya. Nunggu yang besar, insya Allah semoga ada ya yang besar, saya belum bisa memastikan soalnya. Oke, sifat-sifat huruf H itu dijelaskan di sini, ya. Sifat-sifat hurufnya apa aja gitu ya. Misalnya H itu dijelaskan. Ada H itu hams, mengalir udara. H itu rokhwah, mengalir suara. H itu istifal, pangkal lidah tidak terangkat. H itu invita. Ini persis seperti modul yang sudah saya buat. Ya, persis banget. Makanya teman-teman, ketika saya tahu ada Al-Quran ini, makanya saya langsung buru-buru kontak penerbitnya, dan penerbitnya support banget. Lalu akhirnya saya tawarkan, dan akhirnya Masya Allah banyak teman-teman yang ikut juga merasa termudahkan insya Allah biiznillah, ya. Dijelaskan lagi di sini, semua sifat pada huruf H bersifat alami. Kesalahan sering terjadi bukan pada sifat-sifatnya, melainkan pada kesalahan makhrajnya. Seringkali huruf H tidak berbeda dengan huruf H. Maka bedakan dengan jelas antara kedua huruf tersebut dengan memperhatikan makhraj masing-masingnya. Gitu ya. Oke, gitu. Untuk tajwid warna juga tetap ada. Tuh, ya. Tuh, ada warna-warnanya, ini tetap tajwid warna tetap ada. Ya, tapi dia ditekankan bukan hanya sekedar tajwid warnanya saja. Ya, gitu. Nanti di sini ada tuh penjelasan kalau warna merah itu apa, ya. Warna pink itu apa, magenta, ya. Gitu. Oke. Ini tapi cocok banget, makanya buat belajar yang lebih mendetail, ya, pelan-pelan, ya, yang sering kita sampaikan di live sesi awal, itu insya Allah ini lebih cocok, ya. Ada wakaf ibtidanya ada, ya, di mana kita boleh berhenti, di mana kita mulai dikasih tahu, ya. Wakafnya juga udah ada penanda di mana kita stop, di mana kita stop atau bisa lanjut dikasih tahu juga di sini. Oke. Terjemahannya sudah ada per tema. Misalnya nih, contoh misalnya ayat ini nih. Ayat 165 sampai 167 itu bukan hanya terjemahan, tapi sudah ada temanya, ngebahas tentang sifat-sifat orang musyrik dan keadaan mereka di akhirat. Enak ya, buat tadaburnya enak gitu. Mau huruf apa lagi? Silahkan, masih ada 500 orang, sudah terjual 29 produk, ya. Kalau kemarin lebih banyak teman-teman, ya, terjualnya 80 produk dan cepat dalam waktu 15 menit. Jadi hati-hati ini karena sisa stok yang kemarin, jangan sampai teman-teman malah nggak kebagian karena sisa stok yang kemarin. Ya, semoga nanti ada yang besar. Kalau sekarang saya belum bisa janji teman-teman, karena belum ada kabar-kabar apakah nanti akan dicetak ukuran yang besar atau tidak. Oke. Nah, sekarang bentuk huruf kho misalnya. Huruf kho, ya. Huruf kho itu bentuknya ketika tunggal seperti ini. Dijelaskan bentuk hurufnya, ya. Lalu ketika di depan, di tengah, di belakang bentuknya seperti apa, ya. Cara bacanya kho, khi, khu, gitu ya. Nah, lalu tanda isyaratnya seperti ini. Oke. Nah, nanti dibahas juga kesalahan umum huruf kho itu seperti apa. Kesalahannya adalah tuh, sering kita bahas ya. Dia mendekati bunyi huruf H atau huruf H.
Kenapa? Ya, nanti dibahas. Suara tidak terdengar tebal, harusnya tebal. Khu, gitu ya. Tips praktisnya, saat melafalkan huruf-huruf tebal, posisikan pangkal lidah. Ini sering kita bahas bukan? Di live kita? Ya, pangkal lidahnya diangkat agar terangkat seperti hendak melafalkan huruf qaf. Khu, gitu ya. Makhraj huruf kho itu tenggorokan terdekat atau disebut juga dengan adenal halki. Ya, sama nggak ketika kita menjelaskan nih? Kita buktikan ya di sini. Kita buktikan kho itu di adenal halki bukan? Nih, kita buktikan di sini ya. Nih, di modul yang sudah saya buat nih, kita buktikan. Kho adenal halki bukan? Jadi teman-teman sekalian belajar, sekalian punya Qur'annya. Nih, kho ya. Nih, kho tuh. Kho adenal halki. Sama ya. Makanya ketika saya lihat ada Al-Quran ini cocok banget nih gitu. Dan berkesinambungan dengan pembahasan kita. Tuh ya, adenal halki. Satu makhraj dengan huruf ghain. Tuh di sini makhrajnya. Tuh ya. Oke. Nah, silakan. Yang mau masih ada kesempatan, sudah terjual 32 produk. Ya, yang nonton masih ada 500. Kalau teman-teman hanya masuk troli sama sekali tidak mengamankan Al-Qur'annya dari kehabisan atau dari stok habis. 2 hari yang lalu ya, dalam 1 kali live langsung stok habis. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kehabisan ya. Sudah CO, terima kasih. Sifat huruf kho nih kita samakan dengan modul ya. Nih, kita samakan dengan modul. Ya, apa aja? Hams, rohoa, isti'la, invita, ismat. Nih, kita lihat ke modulnya. Nih, modul yang kita buat. Modul yang saya buat. Hams, rohoa, isti'la, invita, ismat. Sama nggak? Ya. Hams, rohoa, isti'la, invita, ismat. Hams, rohoa, isti'la, invita, ismat. Sama ya? Alhamdulillah. Tuh. Jadi bisa teman-teman juga pakai ya, sambil menunggu modul saya mungkin masih lama. Ya, di sini Allah jawab dengan hadirkan ada Al-Qur'an yang serupa dengan pembahasan kita, ya. Oke. Spill sampul depan teman-teman tinggal lihat di keranjang kuning kan ada. Ini sampul depannya. Oke. Tahsin metode QR key, ya. Sip. Apalagi? Mau huruf apa lagi? Sudah pada order belum? Kalau sudah saya izin tutup dan kita masuk ke sesi sharing. Ya. Sudah 35 produk yang terjual ya. 35 produk yang terjual. Apalagi nih, Masya Allah bagus banget. Nih, misalnya huruf dal. Ya. Huruf dal nih.